Oke, baik. Kita sekarang masuk di episode yang kedua. Oke, tentang membahas tentang kaum Pisokrat. Ya. Oke, kita mereview kembali ya di materi yang sebelumnya. Ya, di episode yang pertama kita telah membahas tentang kaum merkantilis. Ya, bahwasanya ya kaum merkantilis ini mengatakan suatu negara yang kaya ya adalah negara yang mampu menghasilkan ya mendapatkan emas dan logam mulia gitu. Dan juga ya suatu negara mampu mengekspor yang lebih banyak ketimbang mengimpor ya lebih sedikit sehingga negara tersebut akan kaya gitu. Dan kita tahu juga bahwa paham merkantilis ini ya semua kegiatan ya perekonomian diatur oleh pemerintahan. Ya, karena ini kan yang menjadi titik awal ya timbulnya paham Pisokrat. Gitu ya. Jadi semua kegiatan itu diatur oleh pemerintahnya. Gitu. Ya, sehingga ya timbullah namanya ya paham Pisokrat. Ya. Oke, paham Pisokrat ini ya di episode yang kedua ini ya timbul karena ketidaksesuaian ya, tidak sepaham gitu ya dengan paham merkantilis ini. Sehingga muncullah namanya paham Pisokrat. Yang mana ya dipelopori oleh namanya adalah Francis Quesnay. Ya, ini adalah orang pertama ya yang menantang gitu ya dengan paham merkantilis ini. Jadi sehingga muncullah namanya adalah kaum Pisokrat. Ya. Oke, lalu apa yang dikatakan oleh suatu negara yang kaya? Ya, oke, paham Pisokrat itu mengatakan kekayaan negara itu adalah berasal dari alam, ya, atau tanah gitu ya, atau sumber daya alamnya yang melimpah. Dengan sumber daya alam yang melimpah inilah nanti ya yang menjadi sumber kekayaan suatu negara ini. Gitu. Jadi tidak sependapat dengan paham merkantilis tadi, gitu ya. Karena dia mengatakan ya negara yang kaya itu adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak. Nah, ini dia. Ya, di dalam teori Newton ya itu mengatakan ya eh, paham Pisokrat ini ya mengamati gitu ya apa namanya ya bahwasanya ya bumi ya planet bintang dan satelit ya kecepatan gravitasinya itu semuanya berjalan teratur gitu harmonis gitu ya karena bergerak apa karena bergerak secara alami gitu karena dia alami itulah tidak ada eh, apa namanya kegoncangan gitu ya tidak ada gesekan gitu ya antara bumi ya planet gitu ya bintang bulan ya kan nggak ada goncangan ya karena apa karena semuanya itu berjalan ya bergerak secara alami ini pengamatan oleh paham Pisokrat ini gitu. Jadi ketika semuanya berjalan secara alami gitu ya maka semua kegiatan itu akan lancar gitu. Ya, lalu pandangan mereka juga mengatakan, ya oleh karena itu ya manusia pun harus ya diberikan kebebasan berusaha supaya terjadi keharmonisan. Gitu. Jadi dia mengatakan manusia tuh ya sama seperti itu juga. Gitu. Biarkan diberi kebebasan ya, lalu dia akan melakukan hal terbaik bagi dirinya. Ya. Ya, maka ketika seseorang melakukan sesuatu apa yang diinginkannya, ya, maka berilah kebebasan.
Maka ketika semua orang melakukan hal itu, maka keharmonisan itulah yang akan didapatkannya. Maka ya suatu negara melihat oleh masyarakatnya seperti itu juga. Ya makanya paham Pisokrat ini menentang keras dengan paham merkantilisme tadi. Gitu. Karena paham merkantilisme ini adalah semua kegiatan itu tergantung negaranya gitu. Tetapi paham Sokrat ini dia tidak sependapat ya bahwa semua kegiatan itu adalah lebih baik dilakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Ini adalah menjadi perbedaan antara paham merkantilis dengan paham Sokrat ya. Oke, ini ya akan kita lanjutkan di episode yang ketiga. Ya, terima kasih.